الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Di hari yang ketiga bulan Ramadan ini, insyaallah melanjutkan Bulughul Maram yang ke-12 secara singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maytatan wa daman فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, siapa dia? Yaitu Abdullah bin Umar. Yang dipuji oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah, tidaklah saya melihat orang yang paling benar-benar ingin ikut Rasulullah selain daripada Abdullah bin Umar. Ya, beliau berhenti benar Rasulullah berhenti. Beliau buang air kecil benar di mana Rasulullah buang air kecil. Beliau berjalan, ya, di mana di sana Rasulullah pernah berjalan. Pentingnya semuanya, dia tidak perlu apakah itu merupakan perbuatan Rasulullah yang qurbah maupun yang mubah. Yang penting Abdullah bin Umar ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Inilah Ibnu Umar, salah satu orang yang periwayat hadis terbanyak, ya, setelah Abu Hurairah. Dia termasuk seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di sana ada Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, dan seterusnya. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhillat lana maytatani wa daman, dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Dihalalkan bagi kita. Di sini Rasulullah mengkhususkan lana, bagi kita, mengkhususkan umat ini ada dua bangkai yang halal. Karena keumuman di dalam Al-Quran dikatakan uhillat حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به, dan seterusnya di surah Al-Maidah itu. Maka ada bangkai yang dihalalkan. Maka lana di sini menunjukkan kekhususan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maitatani bentuk musanna dari maitah, wadamani begitu juga, artinya dua. Fa ammal maitatani, kemudian Rasulullah tafsilkan. Fa di sini fa yang berfaedah untuk tafsil, ya. Adapun dua bangkai itu fal jarad wal hut, yaitu belalang dan ikan, ya. Jadi hut ini adalah, kata para ulama, naw'un minas samak, itu bagian dari ikan, baik itu ikan yang kecil maupun ikan yang besar yang ada di laut. Jadi bangkai belalang itu halal, ya. Halal, bangkai belalang adalah halal. Bagaimanapun dia dimakan, bagaimanapun cara dia mati, karena ulama kata apa namanya maitah ini kan apa itu yang kehidupannya hilang, ma zalat hayatu bi ghairi zakatin syar'iyyah,
yang bukan dengan cara penyembelihan syar'i. Penyembelihan syar'i dengan seorang muslim menyebut nama Allah, ya itu kan. Apalagi dengan pisau yang tajam, salah satu adabnya. Menghadap kiblat juga salah satu adabnya. Jadi ketika dia bangkai itu, ketika suatu binatang mati bukan karena dengan ketentuan syariat, mungkin saja dia disembelih tapi digunakan untuk berhala, digunakan dengan menyebut nama-nama yang lain, atau dipersembahkan untuk sesembahan, maka ini bukan sembelihan syar'i, maka secara hakikatnya adalah dia bangkai, maka ini haram dimakan, dikonsumsi, dijual haram, dimakan haram, dimanfaatkan pun tidak boleh. Wallahu a'lam. Yang pertama tadi adalah apa? Belalang, al-faljarat. Fa di sini fa amma ada syaratnya, maka fa amma syarat yang berfaedah tafsir faljarat fa-nya jawab. Apa itu? Yang bangkai yang boleh itu jarat, belalang. Namun ada sedikit perbedaan. Secara jumhur ulama mengatakan apapun bentuk cara matinya maka dia dihalalkan. Baik, kita ringkas bahwasanya menurut salah satu mazhab Maliki, namun kami membaca di satu sumber lain adalah mazhab Hanafi, ya, masalah itu dia harus dipotong kakinya atau sayapnya atau kepalanya dipotong atau dilempar ke dalam api. Jadi tidak boleh langsung matikan secara tiba-tiba. Jarak tadi, belalang tadi, ini menurut mazhab Maliki. Walhud, ya, seperti mana hadis yang pertama, al-hillu maitatuhu, bahwasanya semua binatang laut dihalalkan dimakan, seperti hadis yang pertama kemarin. Kemudian wa amad damani, ya, al-jarad, ya, secara bahasa itu diterangkan oleh para ulama, artinya itu kenapa disebut jarad, karena yajrudul ard, artinya dia ya'kulu ma fiha, dia makan yang ada di atas bumi. Wa mal dama, dan ada dua darah itu fatihalu wal kabidu. Fatihalu, dua darah itu adalah hati, wal kabidu, dan jantung atau limpa. Fatihalu ini hati, itu yang anggota salah satu anggota tubuh yang ada di sebelah kiri, ya, sebelah kiri sini. Kemudian ini jantung yang al-kabid di sebelah kanan. Seperti, ya, kalau ini adalah tafsir seperti di surah Duha, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Bagaimana Allah mengingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, maka terhadap anak yatim jangan membentak, terhadap orang yang terhadap nikmat Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, terhadap nikmat Tuhanmu maka sebutkanlah, bersyukurlah. Jadi baik, apa tadi, dua darah, karena secara umum darah adalah tidak boleh, ya, dimakan. Seperti kalau dalam Al-Quran dikatakan dam masfuh, darah yang mengalir. Ini adalah bentuk kekhususan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, kita lanjut, akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Majah, ya. Dalam sanadnya ada rawi yang dhaif, kata para ulama, madar itu riwayatnya semuanya berputar, maksudnya kepada satu orang madar, apa bahasa kita madarnya, satu orang pusatnya lah. Riwayat di sini yaitu kepada Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dan dia dikatakan oleh ulama jarh ta'dil adalah orang yang berstatus dhaif. Jadi hadis ini
ada kedhaifannya, tapi dengan banyaknya riwayat-riwayat penguat-penguat yang lain maka hadis ini bisa dipakai ya. Seperti hadis ini memang marfu' ya, dhaif kalau kita lihat disandarkan secara Rasulullah, tapi dia sahih secara mauquf kepada Ibnu Umar. Dan juga di hadis lain dikatakan dari hadis Ibnu Abi Aufa bahwasanya dia berkata, "Wazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat aw sittan fa'akalna al-jarad atau na'kulu jarad atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ibn Abi Aufa mengatakan bahwa kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW 7 kali atau 6 kali. Kami waktu itu makan belalang. Jadi ada beberapa hadis-hadis penguat lain sehingga hadis ini dipakai oleh ulama fikih. Begitu juga kenapa Ibnu Hajar Al-Asqalani letakkan di dalam bab taharah, ini menunjukkan bahwa ketika bangkai jarad atau hut ini masuk ke dalam ikan, ketika dia mati maka air tersebut tetap suci. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.